oh boleh, jadi saya dilatih. Terus pertama kali saya ngejob dibayar 25.000, itu senangnya luar biasa. SMA. Ya. Padahal cuma 25.000, tapi senangnya ya Allah luar biasa. Oh, percaya nggak ya? Aku dulu pernah SPG juga. Oh iya. Ya, salah satu brand produk lah, terkenal lah. Dan ini nih buat kalian yang di hubungan toksik, jauh-jauh aja ya guys, karena sakit. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita sudah kedatangan anak muda berbakat dan tentunya sudah bersama Kak Cika. Halo, assalamualaikum, gimana kabarnya? Wah, selalu semangat kalau Kak Cika. Baik, alhamdulillah baik ya. Sehat ya, alhamdulillah. Kita diberi kesehatan. Ya kalau nggak sehat nggak ketemu di sini. Ya. Akhirnya ya. Saking sibuknya. Sekian purnama. Iya, untuk nentuin jadwal dengan Kak Cika ini susah banget ya. Lebih sibuk dari ngatur negeri ini gitu ya. Banyak yang diatur sama Kak Cika. Aduh, ya ini baru kesempatan ke sini ya. Iya, dan Alhamdulillah ya akhirnya bisa ketemu kita. Iya. Alhamdulillah. Aktivitas gimana? Aktivitas maksudnya gimana? Aktivitas apa baik? Sehari-hari Lancar tetap ya? kerja. Alhamdulillah. Dulu nih Kak Cika nih model juga ya? Ya, Kayak gimana tuh model? jadi aku tuh kenal di model dari kecil, dari pas TK. Terus sudah kenal di dunia model. Udah terbiasa jalan di catwalk dong ya. Iya. Oh, dari kecil. Dari TK Oh, udah. dari TK. Terus SD, SMP, SMA juga. Cuma pas waktu SMP itu juga pernah di teater. Oh, teater Ya. juga. Lebih ke seni semua berarti ya? Iya, lebih ke seni. Mungkin mama atau papa mungkin suka seni. Apa? Mama Kalau sama mama papa sih terserah anaknya. Oh, gitu. Maunya gimana, yang penting positif pasti didukung. Dan kebetulan anak-anaknya semuanya disuka di seni sih. Saya sama adik juga di seni. Oh, Kalau di seni. saya di model, di teater, kalau adik itu lebih ke musik. Oh, Kalau di adik saya. musik. Kalau Kak Cika nggak mau coba dunia musik? Aduh, dunia musik ya ini soalnya fals dong. Berbicara aja udah fals ini. Oh, ada peraturannya juga ya berarti kalau musik. Iya. Oke. Event pertama yang pernah diikutin gitu pas waktu model dulu, pas waktu kapan tuh? Dulu pas TK itu dulu pertama ini perpisahan apa ya, kalau saya juga lupa, acaranya ini kantornya papa kantornya papa dulu ya wes diajarin sama guru TK. Saya masih ingat tuh Bu Ika namanya. Bu Ika, hai Bu Ika kalau lihat. Diajarin si Bu Ika itu, beliau yang ngajarin. Terus akhirnya kok orang tua tuh melihat mungkin potensi anak saya kok di situ bisa gitu. Ya emang dari dulu gini nggak punya malu ya kan. Terlalu aktif anaknya, jadi begini sampai sekarang ya kan. Akhirnya diikutin tuh kursus model ya, sampai ke Sumeneb juga pernah kursus di sana. Akhirnya kemana-mana, ke Madura pun sudah, ke Madiun pernah, Surabaya pernah, Malang juga pernah. Dulu tapi pas waktu udah SMP SMA udah lama vakum model, terus baru setelah SMA lagi ikut ini pemilihan duta wisata seperti itu. Oh, gitu. Emang suka ya berarti dunia kayak gitu? Iya, dunia gitu emang suka. Memang anaknya aktif ya kan, nggak bisa diem ya kan. Semuanya digarap tuh, duta apa aja tuh dulu? Duta wisata Kajang Ceping, tahun 2013. Terus Putri Batik 2013. Ya. Biasanya kan model tuh kan punya beberapa event. Nah, kalau beberapa event itu untuk dari segi kostumnya itu disesuaikan atau mungkin gimana Kak Cika? Ya oke. Jadi beda-beda Mbak. Misalkan tergantung eventnya. Kadang eventnya tuh kan ada yang hijab, ada juga yang casual, ada juga batik ya kan. Nah di situ model harus bisa menempatkan diri gitu. Jadi model nggak boleh jadi dirinya sendiri. Jadi model itu harus bisa menyesuaikan. Ketika model itu pakai baju misal hijab, ya harus bisa menyesuaikan pakai baju hijab, nggak boleh vulgar gitu loh. Pose-nya nggak boleh vulgar. Beda lagi kalau misalkan pakai baju membawakan busana pesta kayak gitu, atau casual itu beda lagi pose-posenya. Dan hentakan musiknya juga berbeda gitu Mbak. Temponya tuh berbeda. Ada teknik-teknik khusus. Ada teknik khusus, iya Pasti gitu. sudah tahu gitu. Paham. Udah lama gak ngikutin ini Kak. Sebenarnya sampai kapan? Sekarang masih? Sekarang sih untuk Sudah dunia vakum ya? model enggak, lebih Terakhir? Terakhir kapan? terakhir 2000 berapa ya, udah tua nih kalau inget.
umur ya. Terakhir seingat saya ya ini ya 2015 16 mungkin. 2016. Udah terakhir segitu. Udah lama nggak dimodelin lagi. Ada rasa kangen gak sih pengen jalan lagi gitu? Kadang kangen sih Kak, cuma inget umur ya kan. Ya Allah gitu kan. Ya soalnya modelnya kan udah muda-muda semua gitu. Inget Harusnya gitu kan. iya gitu kan. Jadi ya udahlah di balik layar aja. Gitu. Cuma ini saya nggak di model, nggak di catwalk ya. Cuma pernah juriin juga. Oh iya. Iya, juriin. Sudah generasi baru ya jadi Iya, jurinya ya. udah jadi juri. Udah mencetak Udah dan bisa sering menilai jadi ya mana model-model yang Iya, karena malu ya Kak. Kalau misalkan udah tua ikut model tetap gitu, aduh ya kan. Kak Cika sendiri kalau misalkan sekarang ini kan sudah vakum dari model, berarti sekarang fokus kerja ya? Fokus kerja, kalau weekend nerima ini juga endorsement juga gitu. Sebenarnya dulu berhenti karena kenapa? Oh, berhenti model karena ini fokus sama kerjaan. Fokus sama Karena kalau kerjaan. misalkan model gitu kan dia tergantung eventnya, kadang eventnya di Oh, luar iya, kota iya. gitu kan. Itu kan juga ganggu. nggak bisa ngatur waktunya ya Iya, sebenarnya. sebenarnya bisa sih kalau emang mau jadi model profesional ya sekolah, ya sama kayak ini kalau mau kerja gitu loh kan. Harus memilih salah satu Pilih ya. salah satu. Kalau misalkan dipisah-pisah ini agak susah. Bisa sebenarnya cuma susah. Dan Repot saya sendiri memutuskan- jadinya, iya, ya. memutuskan untuk ya seperti Mas Randy gitu kan, jalan orang gitu kan. Wow. Nah, untuk aktivitas sendiri selain model dulu apa? Jadi selain dari model Mbak, Mas, aku tuh sebelumnya pernah juga jadi MC. Lah, jadi MC ini nggak gampang buat kalian yang mungkin Ya. kalau cuma cuap-cuap aja di cuma depan ngomong kamera, aja di depan gitu. banyak orang. Oh, tidak guys, tidak ya, teman-teman. Kalau gimana kalian dong? tahu, mungkin di model ini sudah punya basic percaya dirinya ya. Bertemu orang banyak, udah ini. Tapi kalau belum pernah, kan kalau model cuma jalan, nggak ngobrol ya kan. Iya, bener-bener. Itu berbeda. Lah, Feel-nya beda ya. berbeda. Dan pertama kali saya nge-MC itu pun diajak sama ada almarhum suami guru saya. Memang saya itu dilatih, ayo Mas cuma di model aja, ayo coba di dunia ini. Penyiar, MC gitu-gitu. Oh boleh, jadi saya dilatih. Terus pertama kali saya ngejob dibayar 25.000, itu senangnya luar biasa. SMA. SMA ya. Padahal cuma 25.000, tapi senangnya ya Allah luar biasa. Itu gitu sendiri kan. ya soalnya ya. Hasil sendiri gitu. Dan wes di situ saya pertama nge-MC ya malu ya kan. Malu, masih banyak diemnya, dipancing sama suami guru saya tuh. Oh, duet berarti ya. Duet, bisa sendiri, apa nggak garing kalau saya sendirian ya kan. Bener. Karena malu ya kan, masih celingak-celingak. Iya, bener. Itu pun jawabnya iya udah cuma gitu doang ya kan, malu gitu kan. Akhirnya dilatih lagi, akhirnya udah bisa, meskipun sendiri pun bisa. Ya sampai sekarang pun tetap masih MC. Ketika disuruh memilih antara model dan MC, sekarang lebih milih yang mana nih? Nggak MC bisa ya? milih sih, suka Kayaknya MC ya? dua-duanya. Oh, suka dua-duanya. Tapi kan kalau yang MC sih bisa, lebih, iya mungkin karena Heeh. Bisa ngatur waktunya lebih bisa ya MC ya. dibanding model. sebenarnya sama enak sih. Cuma kalau MC nih gini, saya sukanya sih nge-MC acara anak muda, acara non formal lah, Ya, karena ya, bisa ya. guyon. Bisa guyon. Cuma di situ ya tetap mikir otak. Itu sih Iya, minusnya benar-benar. kalau ini acara-acara anak muda itu, aduh. Gimana Kosakata caranya tuh agak garing, iya, harus update ya kan, ngikutin. Apalagi kalau sendiri ya, aduh itu wis PR banget. Tapi kalau berdua tuh enak. Jadi misalnya satunya ngeblank, satunya Bisa ya, nutupin ya. benar gitu. Pernah nggak sih dapet temen duet MC terus nggak sinkron gitu? Kebanyakan sih aku kalau dapat teman MC itu mesti ini harus kenal Pendekatan dulu pendekatan ya. dulu. Jadi paling nggak kalau paling cepetnya lah Hamin 1. Jadi harus ini dulu, gimana sih karakternya dia, gimana sih, sama dia juga harus gitu juga. Nah, di situ karena kalau misalkan kita nggak saling ini ya, saling kenal gitu. saling kenal terus nggak saling deket, acara tuh kayak nggak Garing ya? garing, kayak krik-krik gitu loh, kayak oke kita guyon-guyon Jadi tapi formal ya? nggak dapet feel-nya tuh, nggak dapet gitu loh. Iya benar-benar. Terus selain MC, percaya nggak ya, aku dulu pernah SPG juga. Oh iya. Ya salah satu brand produk lah, terkenal lah. Ya Berapa mungkin lama? followersku pasti tahu, aku dulu pernah jadi SPG. Berapa lama waktu itu? Lumayan lama. Oh lumayan lama. 3-4 3-4 tahunan. lah. Berarti sebelum kuliah? Masih SMA nggak? Sambil kuliah? Oh, sambil udah lulus. kuliah.
Terus SMA aku sambil kerja dulu, itu aku nggak kuliah karena aku mikir kan, aduh aku kuliah dapat dari mana gitu kan. Sebenarnya kalau papa mama sih ngasih, cuma kasihan lah aku udah dari kecil sampai SMA masih ngerepotin orang tua buat minta gitu kan, minta buat kuliah, kasihan. Jadi akhirnya ya wes mah, aku nggak mau kuliah dulu, aku mau kerja cari duit. Akhirnya aku SPG-an, aku minta restu juga sama mama papa, ternyata nggak apa-apa asal kerjanya yang bener gitu. Tapi ada nggak sih perasaan worry gitu ya pas waktu mau masuk ke dunia SPG yang kita tahu kan SPG itu pasti ke branding orang-orang yang kayak gimana gitu. Itu gimana nggak sih? Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Takut sih ada, cuma itu tergantung kita yang membawakan gimana. Gimana kalau misalkan kita sopan sama orang itu, dan kita harus ini loh punya apa ya, kan kalau SPG itu punya apa sih, role play sih, kayak role play tuh mas. Apa ya, tatanan Ada aturannya ada sendiri aturannya, ada greetingnya, ada kalau bahasa di bank kan role play ya kayak gitu, itu ada itunya semua. Dan kita sopan sama orang, pasti orang itu juga sopan sama kita gitu loh. Beda sama ya, kalau beda lagi kalau cara greetingnya beda gitu kan. Berarti tergantung dari personalnya sendiri, greetingnya gimana gitu benar, ya. gitu. Cuma ya itu sudah resiko ya kan, kalau misalkan udah dinilai jelek. Pernah nggak sih ketika Mbak Cika menawarkan suatu produk terus dianggapnya atau justru kliennya itu agak nakal gitu? Pernah nggak sih? Ya ada, kayak gitu pasti ada. Kalau bilang nggak ada itu bohong ya kan, pasti ada. Cuma tergantung kita nolaknya kan, kita nggak boleh marah karena kita bawa produk dan produk dari itu ternama ya. Dan itu akan ke branding terus ya sama orangnya ya. Pasti gini, contoh, itu si SPG si produk A tuh nggak sopan orangnya, padahal dia dulu nggak sopan ke kita. Dan kita pun nolaknya harus baik gitu. Jadi misalkan dia udah nggak sopan ya, nawar-nawar udah aneh-aneh, nah ya udah kita tutup greetingnya, mohon maaf saya jualan ini, Bapak mau beli 1 atau 2, misalkan dia enggak, terus dia mulai aneh-aneh, iya mohon maaf Pak, maaf mengganggu, sudah selamat pagi, pergi. Gitu ya. Jadi resiko ya sebenarnya. Iya, resiko gitu. Semua pekerjaan semua ada resikonya. Cuma di situ saya membuktikan gitu loh, nggak semua kayak gitu. Iya benar. Ini si bapak saya pun ngebolehin gitu kan, ngebolehin, ibu saya ngebolehin gitu. Sebenarnya semuanya tergantung dari personal masing-masing ya kan. Benar. Sama pekerjaan sih, bukan cuma itu sebenarnya. Semua pekerjaan, apapun punya pekerjaannya. risiko. Kalau misalkan kita membranding diri kita baik gitu. Baik, ya bakalan baik apapun pekerjaan kita ya kan. Kayak gitu. Oke. Tapi kamu dari sekian banyak pekerjaan, kamu menikmatinya? Suka? Harus ya? Harus, wajib. Karena kalau memang we love our job kayak gitu kan. Saya suka hal baru. Misalkan nih pertama model. Masa saya stuck di situ aja sih? Cobalah nari. Waktu itu pernah juga nari tradisional tuh waktu masih kecil. Asik juga ya, Terus masa sih saya cuma punya 2 nih, ini coba nge-MC, berani nggak ngobrol di orang banyak. Itu mbak itu bisa, masa saya nggak bisa gitu. Jadi ya, itu tak buat motivasi terus gitu loh. Dan kebetulan orang tua saya juga mendukung gitu, apapun anak-anaknya pengen jadi ini jadi itu, nggak apa-apa asal positif gitu loh. Dan ini juga buat orang tua ya, ini juga perlu anaknya itu kalau pengen apa jangan kamu mau jadi apa, jangan kayak gitu loh. Jadi anggap sebelah mata ya, berarti harus disupport. Contoh misalkan anaknya suka di seni, ya wes dukung aja gitu, atau suka di olahraga ya dukung aja gitu, nggak apa-apa. Karena dukungan orang tua itu penting. Kadang orang tua tuh menyepelekan, halah kamu ngapain belajar aja, nggak usah kayak gitu, gak usah aneh-aneh. Nggak bisa gitu loh, karena sudah terbukti kalau misalkan kita fokus belajar aja, kita nggak punya karena kalau misalkan kayak gitu itu dibuat hobi juga kak gitu loh, dibuat have fun juga, dan akhirnya kita happy menjalani semuanya. Nggak jadi beban ya jatuhnya. Nggak jadi beban gitu loh. Dan saya juga buktiin dulu juga, papa pernah bilang gini, kamu kuliah tapi kok sambil kerja, bilang gitu. Kalau kamu kuliahnya nanti dapat nilai jelek gitu, nggak usah kerja gitu, sampai gitu. Soalnya saya pulangnya malam kak, SPG kan eventnya malam toh, sampai jam 3 pagi, itu jam 7 saya mau kuliah, jadi tidurnya cuma sebentar. Papa sempat marah juga, kamu pulangnya malam gitu kan. Ya gimana kak, kan
selesai event jam 12, tapi perjalanannya ke rumah. Kalau misalkan di luar Iya, kota di luar kan, kota, misalkan kayak contoh Bangkalan itu kan jauh deket sininya gitu loh pulangnya. Akhirnya papa tuh, ya wes nggak apa-apa asal nilaimu nggak boleh turun ya gitu. Dan ya alhamdulillah dari semester 1 sampai terakhir nilai saya mesti bagus. Dan bisa membuktikan ya. Bisa membuktikan. Dan iya mesti nyetor nilai gitu loh. Ini lo bisa gitu. Ya wes nggak apa-apa gitu. Pokoknya kalau apa tuh pendidikanmu tetap, tapi kalau kamu ngelanjut hobimu juga nggak apa-apa gitu. Ini nih yang kita harus belajar nih dari Kak Cika nih ya. Jadi semua apapun itu yang kita lakukan sudah jadi pengalaman hidup ya Kak. Yaps, benar sekali, benar sekali. Nah, jadi Kak Cika sekarang sudah punya pasangan? Udah tunangan ya? Iya. Atau lagi bucin-bucinnya ini ya. Selalu bucin. Selalu bucin. Bucin. Selalu bucin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi gini sih ada yang menarik biasanya antara bucin, sayang, tapi ada juga yang toksik. Nah perbedaan itu sebenarnya tipis banget gitu. Nah, kalau Kak Cika sendiri memandang antara bucin, toksik sama terlalu sayang itu kayak gimana sih? Hampir sama. Hampir sama ya. Kalau orang yang sudah bucin, kadang nggak bisa bedain mana toksik, mana itu bener-bener sayang ya. Bucin, toksik ini hampir sama. Kadang kalau orang yang sudah bucin, ini susah banget, nggak bisa bedain mana yang sakit, Mana yang benar, mana yang salah ya. gitu, nggak bisa gitu loh. Dan ini nih buat kalian yang di hubungan toksik jauh-jauh aja ya guys, karena sakit. Tapi terkadang orang yang mengalami toksik kayak gitu tuh nggak ngerasa loh. Nggak ngerasa. Ya kan? Iya. Ciri-cirinya nih misalkan, nih contoh kayak aku, kan dari kecil memang sukanya di ini Model gitu ya. di entertain lah ya kan, seni ya segala macem lah, suka bikin ini konten gitu kan juga kan di Instagram saya kan. Dan akhirnya kalau pasangan yang toksik itu pasti ngelarang, nggak boleh, aku tuh sayang sama kamu. Intinya nggak mau si aku ini terekspos banyak, takutnya disukain sama cowok lain misalkan kayak gitu. Bener, ini sayang gitu, cuma secara nggak sadar kan bikin kita nggak bisa jadi diri kita sendiri. Ya. Mungkin caranya ya. Lah benar, saya baru menyadari itu gitu loh. Kalau misalkan hal yang seperti itu toksik gitu. Dan untungnya ya pasangan saya sekarang nggak selalu mendukung saya mau gimana asal positif. It's okay, mau bikin It's konten okay. Sekarang berarti boleh. bebas yang sekarang. Nggak, ya bebasnya dalam konten yang baik iya, gitu maksudnya loh. seperti itu. Nggak apa-apa, terserah mau berteman pun. Lah ini kadang kan ada juga kan toksik ini gini, ya kan emang sudah punya teman banyak, terus pacaran lah sama si kakaknya itu ya kan, terus nggak boleh ketemu, nggak boleh jalan sama teman-temannya, akhirnya nggak punya teman. Aku tuh sayang sama kamu jangan temenan sama dia, nanti pulang malah segala macem lah alasan. Terus secara nggak langsung toksik ya kan. Kan secara nggak langsung juga kita nggak punya temen ya kan, akhirnya bener-bener. sama mereka dia terus kan ke barat ke timur ya kan. Iya. Jadi akhirnya Lebih ke mengekang ya kayak gitu. mengekang gitu loh. Ngekang boleh, cuma Terlalu. ada terlalu itu juga secara nggak langsung dia tuh nyakitin perasaan pasangannya kan gitu. Dan Jadi- menurut kamu itu harus dibuang ya jauh-jauh ya. Kalau ada cowok yang seperti itu. Iya, Tapi gini Kak Cika, terkadang orang yang mengalami toksik itu nggak sadar. Nah, gimana sih caranya? Mungkin ada sobat RTV yang ada di zona kayak gitu, cuma dia tuh merasa enggak ya, aku nggak toksik ya. Untuk menyadarkan mereka gitu loh, kalau harus worry gitu loh kalian gitu loh. harus bangun kan gitu, nggak boleh ya gitu. Itu kataku dah, wes satu harus sadar kalau misalkan dia terlalu mengekang ya kan, fix itu udah toksik. Ya. Merubah dirimu sendiri. Misalnya aku kayak gini sekarang, tiba-tiba berubah yang harus disuruh diem, harus Oke, kalau misalkan itu yang cewek gak merasa keberatan, nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kayak aku kan merasa kayak, aduh aku kayak di penjara kan gitu. Itu kayak bukan aku gitu. Wes tinggalkan karena nggak cocok gitu loh. Nggak cocok, jangan dipaksa. Itu nyakitin kamu sendiri gitu loh. Jadi buat teman-teman tolonglah ya bangun gitu. Bener. Semakin lama nanti semakin sakit gitu. Mending wis ditinggal, sakitnya cuma bentar. Tapi ketika kamu udah lepas, bebas, kamu senang gitu loh. Merasa lebih plong ya jadi. Free ya gitu, Free you are gitu free. loh. Bedain mana yang benar-benar sayang atau mana yang toksik. Jauhilah orang-orang toksik gitu. Karena berbeda banget ya kan.
Tentunya semoga nanti hubungan Kak Jika bisa terus langgeng Amin. sampai ke jenjang pernikahan Amin, dan amin, amin. amin. langgeng Doain terus aja ya. Amin amin kayak gitu. Oke. Sama-sama sih ini ngejar karir dulu. Oh iya benar-benar. Wow, oke. Mumpung masih muda ya Kak Jika ya. Nah, kalau Kak Jika berarti kalau hari-hari biasa kerja. Selepas kerja aktivitasnya ngapain? Kalau pas weekend, Ya, kalau pas weekend. kalau weekend ya kadang jalan-jalan, kadang juga ya terima-terima endorse. Oh, Kalau sambil AA, endorse. Oke. kalau lagi mood tuh. Iya, iya. Untuk endorse-nya mungkin terima yang produk apa gitu. Biasanya kan aku maunya yang produk ini, produk Beda-beda. makanan atau minuman gitu. Kadang juga makanan, minuman. Tapi makanannya biasanya aku nggak terima. Kalau seafood nggak bisa. Soalnya aku alergi. Oh, alergi. Terus kalau baju apa pakaian fashion tuh nggak apa-apa. Ya asal masih sopan ya dipakainya itu nggak apa-apa. Terus apalagi ya jasa itu banyak. Yang jasa make up, Ada jasa. endorse yang nyebelin nggak? Jasa make up bisa itu. Bisa make upin Jasa. juga. Kalau aku nggak make upin, maksudnya nyindirin aku jadi modelnya. yes. Atau apa sih jasa banyak sih di Instagram Ya. aku cek aja dah. Oh iya, biar nanti kita sediakan di deskripsi Nah, kita ya. namanya apa nama? Instagramnya. Nama Instagramnya? Cika_Lorenza sama sih. Tetap ya namanya ya. Itu Oh, namanya. oke. namanya sama. Tapi ada endorse yang nyebelin nggak? Endorse yang nyebelin. Misalkan harus gini banyak peraturan kayak Iya ada pasti. ada ya. Ada. Tapi pernah nggak sih dapat Terima produk jasa. yang sebenarnya nggak sesuai tapi harus dibagus-bagusin? Aku nggak nerima produk yang nggak BPOM. Itu di apa red cardku tuh masih ada. Jadi rincian di situ kalau mau endorse, aku nggak nerima produk yang nggak BPOM karena itu kan juga nggak bagus kan Iya, dipakai bagus. gimana. Jadi kayak gini di nih awal, sebenarnya nih harus memang gitu. kita tuh sebagai anggap orang yang mau mempromosikan Iya, sebuah produk harus benar, juga benar. dampaknya juga dipikirkan ya nggak sih, nggak hanya mikir duit-duit Yes. aja ya kan? Soalnya kan dampaknya juga Kasian ya. kasihan Ya. takutnya. Contoh kayak skincare nih. Aku juga udah berkali-kali nerima produk skincare. Mesti aku tanya yang pertama, udah BPOM kak? Kalau nggak BPOM maaf ya, saya nggak bisa, cari influencer yang lain aja, cari selebgram yang lain gitu. Jadi nolaknya tetap halus gitu. Cuma ya ada juga sih yang nyebelin yang Mbak aku maunya, ya ada juga sih, aku maunya mbaknya ini ya jilbaban ini segala macam gitu kan Banyak ya. peraturan kayak gitu. Peraturan harus ini syar'i, ada yang begitu padahal produknya contoh entah apa tas gitu kan jauh kan bukan iya, brand bener, baju bener, gitu ya, tas kadang minuman gitu. Iya emang ada yang kayak gitu. Ya udah selama itu nggak bikin saya masih enak gitu ke sayanya nggak apa. Tapi kalau misalkan kayak kontennya sudah nggak bagus, ya udah nggak saya terima, nggak maksa sih, nggak maksa untuk diterima. Mohon maaf gitu, tetap tak tolak. Maaf kak, saya lagi sibuk atau apa gitu. Mantap. Oke, nanti semoga endorsannya semakin lancar. Amin, amin, amin. Dan mungkin buat sobat RTV yang mau pakai jasanya Kak Cika ya kan? Biasa Bikin endorsement. ya guys, Bisa. mungkin. Karena gini, kalau misalkan saya nerimanya itu pas waktu hari Hari masuk, aktif ya. nggak bisa, nanti pasti nggak bakal ini apa? Nggak sempat untuk di-review Tapi ya. ada yang keburu nggak waktu itu? Ada. Jadi kalau misalkan Ditolak. kalau kayak keburu, jadi tak kasih dua pilihan. Kalau misalkan keburu bisa di cancel Cancel atau atau nunggu pas nunggu. weekend. Jadi misalkan dia WA Senin gitu ya, misalkan kak saya mau endorse ini bla 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 segala macam. Oh bisa kak, tapi saya Minggu bisanya Sabtu Minggu. Saya buat kontennya Sabtu Minggu ya, karena saya kerja. Karena kalau tetap dipaksain nggak bisa. Saya pulangnya pun malam kan. Ya. Ya kok dibuat masa iya kan mengecewakan, dia Salah-salah. sudah bayar mahal ya kan. Tiba-tiba hasilnya begitu kan kecewa kan, dan pasti gak bakal pakai lagi Iya, gitu. benar-benar. Jadi nanti kita taruh di deskripsi aja ya. Boleh, Boleh. mungkin buat teman-teman. Mau endorse atau cuma ingin temenan, boleh nggak sih? Teman boleh Atau follow-follow mungkin aja. sharing-sharing Ya, tentang masalah ilmu. model Oh, atau boleh. masalah Sering kok, MC sering ya kan? juga Ada juga ya. Sering saya juga ini apa naruh di story tentang motivasi, tentang model, pokoknya tentang pengalaman hidup gitu juga. Iya, langsung bisa sharing ya ke Instagramnya Kak Cika. boleh. Nah gitu kita main game. Waduh, main game ya Allah. Oke, ambil 4. Ambil 4 ya. 4 ini nanti ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Dan Oh, pertanyaannya coba. harus dijawab secara cepat. Oh gitu. Yap. Kalau otaknya hilang gimana? Itu yang dicari. Ini kadang Langsung suka ambil 4? ngeblank ya. Yap. Ambil 4. Ini 1, Oke. 2, 2. 3, 4.
Oke. Oke. Sudah berdoa dulu, nanti pertanyaannya. Ini suruh ngapain ya? Oke, pertanyaan pertama. Menjadi yang terbaik di tim tetapi sebagai pemain cadangan, atau menjadi pemain terbaik di tim yang buruk? Yang pertama dong. Yang pertama ya. Jadi tim terbaik tapi di cadangan. di cadangan nggak apa-apa. Iyalah, alasannya kita satu tim ya kan? Enggak. Hah? Iya. Satu tim kan? Nah, satu tim. Kita tujuannya buat tim itu pasti ada tujuan yang harus dicapai toh. Nah, meskipun saya nggak jadi pemeran utamanya, tapi jangan salahkan ya, jangan gampangkan yang di belakang. Karena itu kalau misalkan nggak ada yang di belakang, belum tentu itu bisa sukses, bisa tujuannya bisa tercapai gitu loh. Benar, sip. Keren. Next, menjatuhkan HP di jalan atau menjatuhkan anak kucing di jalan. Oh, yang pertama aja. Pecinta kucing. Pecinta hewan. Saya pecinta kucing. Pecinta kucing ya. Saya pernah benci Meskipun banget banyak file-file penting, file-file kerjaan mungkin atau apa? file kerjaan kan ada backupnya. Ada backupnya. Benar. Ada backupnya. Selalu membackup HP rusak, tinggal minta ayang. Benar. Ayang gitu jatuhnya. Pertanyaan selanjutnya. Satu. Tidak mandi 1 minggu atau tidak sikat gigi 1 minggu? Aduh, gak enak banget sih ya Allah. Gak mau dua-dua. Ini pilihan Anda. Iya, kan seandainya ada di situasi yang kayak gitu. Kak Cika lebih milih nggak mandi atau nggak gosok gigi? Yo, 1, 2, 3. Dan jawaban kamu? Gak bisa jawab, Bi. Harus. Itu jorok nih. Jorok guys, ya Allah. Ini aja gak gosok gigi. Nggak gosok gigi. Pakai masker berarti. Oh iya benar. Selalu ada solusi ya kan? Tapi ini apa mending gak gosok gigi ya? Tapi mandi bisa. Bisa. Terus kumur-kumur dong. Oh, harusnya. Iya dong. Mending gak gosok gigi tapi kumur-kumur masa Akhirnya ketemu ya. Iyalah, cerdas aku. Oke. Punya kemampuan membaca pikiran orang atau punya kemampuan untuk mengubah masa lalu. Future atau past? Itu sama-sama gak Kalau enak. punya skill gitu, lebih milih bisa baca pikirannya orang atau bisa mengubah masa lalu. Sama-sama enak. Milih ini aja. Apa namanya? Bisa baca pikiran orang aja. Kenapa? Cari aman ya. Karena kalau misalkan saya mengubah masa lalu, belum tentu saya bisa kayak sekarang. Wow. Oh iya Ya toh? benar. Betul. Karena dari masa lalu itu kita belajar gitu loh. Iya. Mungkin- Itu tuh jawaban yang ditunggu tuh sama kita. Iya mungkin benar. orang ngeliat saya tuh hai kayak gak ada masalah gitu kan, kayak banyak duit banyak gitu kan ya. Padahal sama, tadinya susah dari pagi sampai malam, tolong. Susah kan, perlu banyak belajar. Jadi mungkin orang taunya saya ketawa-ketawa gitu. Tapi dibalik saya yang kayak sekarang ini banyak banget gitu, badai, panas, hujan, salju semuanya udah saya lewatin. Udah dilewatin semuanya. Dan akhirnya bisa jadi Kak Cika yang sekarang gitu. Yang lebih tegar, lebih tangguh lagi, lebih dewasa lagi gitu loh. Karena menghadapi orang berbeda-beda toh. Karena saya sudah ini kan kerjanya beda-beda ya kan. Banyak Itu beda pengalamannya banget, sudah. pengalaman banget ya. Iya agak ada takutnya juga sih. Karena kita kan bisa baca pikiran orang. Namanya manusia punya sifat marah, Iya, bener. dendam, dengki. Ya. Dan itu agak susah buat mengendalikan. Kenapa saya agak ragu milih itu? Karena belum tentu misalkan saya bisa baca pikiran kakak. Ternyata kakak benci sama saya. Aduh, ternyata benci sama saya. Lah, buat merubah untuk gak benci sama kakak itu susah. Tapi setidaknya saya bisa mendem itu gitu loh. Daripada saya mengubah masa lalu. Karena udah banyak kenangan toh. Iya yang benar. udah Itu jadikan pembelajaran aja ya, bukan back Karena saya lagi. berterima kasih pada masa lalu. Iya tuh. benar. Thank you masa lalu gitu ya. Thank you banget. Satu kalimat untuk yang lagi nonton. Jangan minder, jadi diri sendiri, dan pastinya kamu yakin kamu tuh bisa. Orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Harus bisa lah. Udah pegang itu aja. Ketika kamu minder, kamu harus pegang teguh itu. Ya orang lain bisa, masa aku nggak bisa? Harus bisa dong. Gitu. Wah, mantap. Motivasinya kuat banget itu, dalam banget ya Ya kayaknya. harus. Betul.
Oke, terima kasih Kak Cika. Oke. Sudah meluangkan waktunya ya. Jauh-jauh bisa nyampe juga ke sini ya. Udah Iya. berbagi pengalaman juga sama kita gitu ya, banyak Iya, yang baru ketemu kita nih, ya belajar Allah. dari Kak Cika gitu ya, yang Ya, hahaha semoga. di mana-mana ternyata gitu ya. Semoga memotivasi. Tapi kita bisa melihat Kak Cika sampai sejauh ini pastinya sudah karena udah melalui masa pengalaman yang Benar. banyak pahit Bukan buruknya instan. ya kan, bukan Enggak, instan. bukan instan. Nggak ada sesuatu yang instan Nggak ya. ada Kita yang cuma instan. mungkin taunya wah Kak Cika enak ya, banyak duit, bisa perawatan di sana sini Yap. gitu-gitu ya. Tapi itu tidak instan. Instan. Jadi Untuk harus- mencapai itu tuh banyak sekali gitu ya pengalaman yang harus Emangnya harus nih, contoh ya kita harus posting yang sedih-sedih. Iya. Terus apa lagi yang jelek-jelek kita posting, nggak perlu gitu loh. Biar orang taunya seneng aja. Yang sedih-sedih nggak usah. Itu buat kita tuh harus, ayo kita bisa nih, kita bisa nih. Oke, thank you udah berbagi pengalamannya, dan juga buat sobat RTV yang nonton, terima kasih juga sudah tetap stay sampai saat ini, dan see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.